Pada video ini kita akan membahas dua dokumen penting dalam perkuliahan mata kuliah semantik, yaitu kita akan membahas rencana pembelajaran semester atau RPS dan desain pembelajaran untuk pokok bahasan jenis-jenis makna. Kita akan memulai pada bagian yang pertama, yaitu rencana pembelajaran semester mata kuliah semantik. RPS atau rencana pembelajaran semester mata kuliah semantik adalah panduan resmi yang berisi kerangka perkuliahan selama satu semester. Pada mata kuliah semantik yang diajarkan di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih, RPS ini disusun untuk semester 5 dengan bobot 3 SKS. Pada RPS ini, capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain meliputi yang pertama atau CPL 1, mahasiswa diharapkan menguasai konsep, teori, metode, dan pendekatan linguistik dalam kajian bahasa Indonesia. CPL 2, mahasiswa mampu menganalisis fenomena kebahasan secara kritis, sistematis, dan logis. CPL ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan berpikir ilmiah dan etis dalam menyelesaikan persoalan kebahasan. CPL keempat, mahasiswa memiliki kemampuan komunikasi akademik secara lisan dan tulis dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut, disusun juga capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, CPMK 1 menjelaskan konsep-konsep dasar dan ruang lingkup semantik. CPMK 2 menganalisis jenis-jenis makna dalam bahasa Indonesia. CPMK 3 menafsirkan relasi makna dan konteks pemakaiannya. CPMK 4 mengaplikasikan teori semantik dan menganalisis wacana teks atau tuturan. Selain itu, RPS juga memuat pokok bahasan lengkap dari minggu ke minggu selama satu semester. Strategi pembelajaran seperti ceramah, interaktif, diskusi, penugasan dan presentasi, serta metode dan kriteria penilaian yang terukur. Bagian kedua, desain pembelajaran jenis-jenis makna. Desain pembelajaran adalah panduan teknis untuk satu pertemuan atau topik khusus. Pada pertemuan keempat, kita mempelajari topik jenis-jenis makna selama 3 SKS atau sekitar 150 menit. Dalam dokumen desain pembelajaran tercantum kembali capaian pembelajaran yang terkait. Capaian pembelajaran yang pertama, menguasai konsep dan teori kebahasan. Capaian pembelajaran lulusan yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi wacana sesuai konteks kebahasan. Capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Capaian pembelajaran lulusan yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia secara profesional. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih terperinci adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dan ciri-ciri makna denotatif, makna konotatif, makna asosiatif, dan makna idiomatik. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memberikan contoh penggunaan keempat jenis makna. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis penggunaan jenis makna dalam konteks wacana. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menyusun laporan atau presentasi hasil analisis jenis-jenis makna. Materi yang dipelajari meliputi penjelasan makna denotatif, makna konotatif, makna asosiatif, dan makna idiomatik. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, analisis teks, dan presentasi. Desain ini juga mencantumkan langkah-langkah pembelajaran dari pendahuluan yang berisikan salam pembuka, doa, pembukaan perkuliahan, presensi, kehadiran mahasiswa, apresiasi, dan yang terakhir pada bagian pembuka yaitu pembagian kelompok. Pada kegiatan inti meliputi penjelasan materi, diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi, dan yang terakhir tanya jawab bersama kelompok dan dosen yang mengajar. Pada kegiatan penutup atau kegiatan terakhir dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama menyimpulkan bersama-sama pembelajaran di hari ini. Kegiatan yang kedua yaitu refleksi, mahasiswa dan dosen bersama-sama merefleksi kegiatan pembelajaran di hari ini. Kegiatan yang ketiga yaitu pemberian tugas individu yang akan dikerjakan di rumah dan akan dikumpulkan pada minggu yang akan datang pada pertemuan kelima. Baik, selamat siang. Ya, hari ini kita akan memulai perkuliahan kita di pertemuan keempat untuk mata kuliah semantik. Di hari ini nanti kita mempelajari tentang jenis-jenis makna. Tapi sebelum itu, Bapak mempersilakan ke Yanti untuk memimpin kita dalam doa. Berdiri, Sa. Baik, ya, terima kasih Yanti. Baik, selanjutnya Bapak mau cek kehadiran sudah lengkap semua ya? Ya, baik. Tidak ada yang tidak masuk hari ini. Oke, selanjutnya mengenai ini pertemuan keempat. Ya, berarti sudah ada 3 pertemuan yang kita sudah lalui. Pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang pengantar semantik. Kemudian pertemuan kedua kita sudah mempelajari tentang relasi makna yang ada makna gramatikal, makna leksikal, dan makna kontekstual. Kemudian di pertemuan ketiga kita sudah mempelajari tentang pendekatan-pendekatan semantik. Yang di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis makna. Ya, kira-kira menurut kalian jenis-jenis makna apa saja yang ada dalam semantik? Mungkin sudah pernah baca atau dapat informasi dari kakak tingkat atau dari teman? Belum ya?
Belum sama sekali? Baik ya. Di hari ini kita akan mempelajari tentang semantik, yaitu tentang jenis-jenis makna. Dalam semantik ada yang disebut dengan jenis-jenis makna, ada 4 jenis makna, yaitu makna denotatif, makna konotatif, ya, ada 4 jenis makna dalam semantik. Ya, ada makna-makna yang lain, tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya mempelajari makna denotatif, makna konotatif, asosiatif, dan makna idiomatik. Ya. Baik, kita lihat apa itu makna denotatif. Ya, mungkin pernah dengar makna denotatif itu apa? Ya, kita lihat bersama-sama. Makna denotatif adalah makna lugas, atau dengan kata lain disebut dengan makna sesuai kamus. Atau kata lain juga, atau apa biasanya dibilang makna yang tidak mengandung nilai rasa. Ya. Contohnya, ibu membeli beras di pasar. Ya, kata beras itu berarti butir padi yang sudah dikupas kulitnya, ya, atau digiling ya dalam penggilingan padi itu. Dia tidak punya nilai rasa yang lain atau nilai makna yang lain. Kalau bilang beras ya pasti itu, tidak bisa yang lain ya. Oke, itu makna denotatif, itu makna lugas atau makna kamus, sering disebut makna kamus. Atau yang lalu, pertemuan yang lalu di relasi makna tentang makna kontekstual, makna leksikal, kemudian makna gramatikal. Makna leksikal juga mirip dengan makna denotatif ya. Kita lanjut ke makna konotatif. Makna konotatif adalah makna tambahan yang muncul karena nilai rasa. Ya, dapat bersifat positif atau negatif. Itu makna konotatif. Nah, contohnya, dia memang ular di kantor ini. Ya, kata ular memiliki makna. Ya, menurut Bapak itu yang Bapak buat di sini licik. Ya, itu sesuai dengan apa yang Bapak rasa. Bisa juga menurut Austin beda. Ular itu punya makna yang berbeda kalau dilihat dari makna konotatif. Tapi kalau makna denotatif tadi, ular ya ular, seperti hewan yang melata ya, berjalan dan pasti kita takut ya ketemu dengan ular. Ya, kalau makna konotatif bisa bermakna licik atau bukan hewan, atau misalnya makna konotatif yang nilai rasanya positif, misalnya anak itu benar-benar bintang di kelas, itu yang mempunyai nilai rasa positif ya. Kalau yang mempunyai nilai rasa negatif yang tadi ya ular. Jadi kata bintang itu bisa berprestasi, atau ya bukan bintang yang dimaksud bukan benda langit ya, tetapi prestasi dari anak tersebut ya. Oke, itu makna konotatif. Kemudian yang berikut makna asosiatif. Ya, makna yang muncul karena hubungan dalam pengalaman kolektif masyarakat. Ya, karena hubungan pengalaman kolektif masyarakat. Contohnya, ia memilih melati sebagai lambang kesucian. Ya, melati, tahu melati? Melati itu apa? Bunga ya, bukan melati yang di kota Raja ya. Ya. Ya, itu nama tempat ya, nama tempat, nama jalan ya, kompleks, nama kompleks ya. Ya, dia memilih melati sebagai lambang kesucian ya. Kata melati diasosiasikan dengan kesucian ya. Bisa juga mungkin kalau dia tidak memilih kata melati, mungkin kata yang lain ya, untuk menggantikan kata kesucian. Kemudian yang kedua, merah putih selalu membangkitkan semangat nasionalisme ya. Dengan kata merah putih diasosiasikan dengan bendera ya, atau diasosiasikan atau disamakan dengan bendera ya. Kemudian yang berikut yang terakhir, makna idiomatik. Makna idiomatik adalah gabungan kata yang maknanya tidak dapat diartikan dari kata per kata. Contohnya atau penjelasan yang berikutnya menjadi satu kesatuan makna baru ya. Contohnya, dia selalu situ kurang menjadi kambing hitam ya. Jadi kambing yang hewan itu atau bukan? Bukan ya, yang dimaksud adalah orang yang selalu disalahkan. Ya, bukan dia yang buat, tetap dia yang salah ya. Di dalam kelas ada teman yang lakukan, tetap dia yang salah. Ya, misalnya salah satu dari kalian ya, mungkin di dalam kelas atau di rumah kalian mungkin dapat hal atau perlakuan seperti itu, ya itu sama dengan itu. Apa idiomatiknya kambing hitam ya. Kemudian ada contoh yang berikut, akhirnya dia angkat kaki juga. Ya, yang dimaksud dengan angkat kaki itu angkat kaki seperti gini atau bukan? Bukan ya? Ya, yang dimaksud pergi dari situ, mungkin karena duduk tapi dengar teman cerita sampai tidak bisa tahan, mau tegur, nanti masalah tambah besar, lebih baik saya yang pergi. Nah, itu maksudnya dari itu angkat kaki ya, istilahnya angkat kaki atau pergi dari tempat tersebut. Ya, itu makna idiomatik. Ya, kesimpulannya untuk materi kita hari ini adalah ada 4 jenis makna. Yang pertama denotatif atau disebut makna lugas. Apa lagi kalau yang tadi dari awal? Makna lugas atau makna? Ya, yang sebenarnya atau makna kamus, yang sesuai kamus ya. Sesuai apa yang ditulis di kamus ya, seperti itu makna denotatif. Kemudian makna yang kedua itu makna konotatif. Ada rasa ya, ada rasa positif dan negatif seperti tadi ular, kemudian bintang ya. Kemudian yang ketiga makna asosiatif ya, yang muncul dari asosiasi kolektif ya. Jadi kita menyamakan ya. Kalau contoh-contoh yang lain sebelah kaki gunung ya, kemudian kaki kursi ya. Padahal kaki itu hanya dimiliki oleh manusia dan hewan ya. Jadi disamakan antara kursi dengan manusia ya. Oke, kemudian yang berikut makna idiomatik, itu adalah gabungan kata yang bermakna khusus. Oke. Baik, itu kira-kira kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang berikutnya, ini latihan. Coba buat contoh kalimat lain untuk masing-masing jenis makna. Ya, sebelum kita masuk ke materi diskusi, 4 contoh saja. Yang pertama, makna denotatif. Yang kedua, konotatif. Yang ketiga, asosiatif. Yang keempat, idiomatik. Jadi, Agnes terkilir.
Oke. Ini di sini yang mau jadi ini di kata kaki ya. Oke. Kemudian yang konotatif, salah satu contoh konotatif. Makna konotatif. Ya. Agnes merupakan kaki tangan. Ya, begitu. Pakai contoh itu. Kenapa Agnes diganti siapa begitu? Mensis ya. Ya. Nah, bisa juga tangan kanan, Mensi. Nah, Mensi adalah tangan kanannya Pak Danu. Ini Pak Danu marah. Oke. Ini apa? Nilai positif atau negatif ini? Oke. Kalau yang negatifnya? Yang tadi kaki tangan. Bagaimana? Jadi gimana Mensi pakai apa? Tangan kanan? Tangan kanan sudah itu, Mensi tangan kanan. Sekarang yang itu bernilai positif. Kaki tangan ya? Iya. Tapi pakai nama siapa? Nah, Mensi lagi sudah ya? Kaki tangannya siapa? Kaki tangannya. Ya, ini sebentar nanti harus didiskusikan nih. Ibu Nelci. Ini cuma contoh ya. Oke. Baik. Yang berikut contoh asosiatif. Siapa yang bunga desa? Buah bibir. Ya. Austin menjadi buah bibir di kampus di prodi. Austin menjadi buah bibir di kampus misalnya. Oke, sudah dari masing-masing makna, jenis makna kalian sudah buat contoh. Oke, kita lihat kembali dari makna denotatif. Ya, makna denotatif adalah makna lugas atau makna sesuai kamus dan tidak mengandung nilai rasa. Contoh, ibu membeli beras di pasar. Nah, kalau di sini kalian berikan contoh kaki Agnes terkilir. Oke, kaki Agnes terkilir itu masuk dalam makna denotatif. Oke, yang kedua, Mensi adalah tangan kanan Pak Danu dan kaki tangannya Ibu Nelci. Ya, itu masuk di denotatif atau konotatif atau makna idiomatik. Ya, kalau kita lihat contoh konotatif, makna tambahan yang muncul karena nilai rasa. Ya, contohnya dia memang ular di kantor ini. Ya, dia licik atau misalnya Mensi adalah Mensi merupakan mahasiswa penjilat misalnya begitu. Itu makna negatifnya ya. Ya, penjilat di angkatan 21 misalnya seperti begitu. Ya. Ya, jadi contoh yang tadi yang kalian berikan itu masih masuk dalam idiomatik. Ya, kalau gabungan dua kata jadi satu makna itu masuk di idiomatik. Kalau konotasi berarti satu kata saja tetapi mempunyai nilai rasa makna yang lain. Misalnya penjilat itu kan punya nilai rasa positif atau negatif. Ya, kalau yang positif misalnya Mensi seorang dermawan di angkatan 2021. Ya, dermawan berarti ya semua teman-teman 2021 kalau susah Mensi pasti bantu, kasih uang, kasih nasihat, ya macam-macam. Ya. Oke. Baik, berarti Bapak membuat satu kesimpulan bahwa kalian sudah bisa memahami dari keempat makna tersebut ya, makna denotatif, makna konotatif, asosiatif dan idiomatik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Ada sebuah studi kasus atau ya contoh yang bisa kita pakai untuk kita diskusi bersama-sama. Nanti Bapak memantau kalian berdiskusi. Diskusinya tentang humor. Ini salah satu humor yang Bapak ambil. Judulnya Saat Ramakan Sacium Saja. Jadi ini ceritanya seorang mahasiswa di kampus sudah lapar. Dia lihat makanan enak, dia ingin makan tapi tidak punya apa-apa atau uang. Jadi dia ungkapkan saat ramakan tapi atau saat ramakan sacium saja ya. Ya, ceritanya di kantin kampus Rian sedang lihat kue bolu besar. Temannya Berto tanya, "Kau mau beli kah? Biar Sat pinjamkan uang." Rian sambil senyum jawab, "Tak usah, Sat ramakan, Sat cium saja." Terus Berto tertawa, "Aduh kau pikir kue bisa kenyang kah kalau kau cuma cium?" Terus Rian sambil ketawa, "Yang penting saya rasa dia punya bau. Itu bikin hati senang." Jadi ceritanya seperti itu. Dalam cerita humor ini, kalian akan berdiskusi dengan pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa makna denotatif dari kata cium di dalam humor tersebut? Kemudian apa konotasi dan asosiatif dari sacium saja? Kemudian yang ketiga, adakah makna idiomatik dalam humor tersebut? Kemudian yang keempat, kenapa ungkapan sederhana itu jadi lucu? Ya, baik. Ada 2 kelompok yang nanti kalian bentuk. Yang pertama nanti di sebelah sini, yang kedua di sebelah kanan Bapak. Ya, yang pertama Austin, Nani sama Fanny. Ya. Kemudian yang kedua Agnes, Mensi, kemudian Yanti. Dan nanti Agnes bergabung dengan
Mensi dan Yanti. Ya, seperti biasa kalian diskusi dulu apa sesuai pertanyaan yang itu nanti makna denotatif dan makna konotasi itu akan dibahas oleh kelompok 1. Austin, Nani dan Fani. Kemudian kelompok 2 akan membahas makna asosiatif dan makna idiomatik. Jadi Yanti, Mensi dan Agnes akan membahas makna asosiatif, makna idiomatik. Ya, silakan kalian diskusi. Ya, jadi ingat ya, jangan sampai keliru yang tadi. Seharusnya makna konotatif, tapi kalian buat makna atau contoh untuk makna asosiatif atau idiomatik. Idiomatik ya. Jadi idiomatik itu dua kata menjadi satu makna. Ya. Contohnya kaki tangan tadi ya, kaki tangan, sapu tangan. Ya. Ya, sapu tangan itu tidak bisa diartikan sendiri-sendiri ya. Misalnya ini sapu dan tangan. Ini tidak bisa diartikan sendiri-sendiri. Ya. Jadi artinya dari sapu tangan apa? Gimana? Sapu tangan. Ya, mungkin sapu kan tidak bisa diartikan sendiri, sapu sendiri dan tangan sendiri. Ya. Dari dua kata ini jadi satu makna, itu alat yang digunakan untuk ya alat atau ya benda. Ya, benda yang digunakan untuk ya kalau dulu kan pakai sapu tangan, sekarang udah pakai tisu itu ya. Ya, tidak mau bawa sapu tangan lagi. Ya, ini contoh idiomatik. Ya, kelompok 1 gimana? Sudah selesai? Oke, siap. Berarti nanti kita masuk ke sesi berikutnya, itu presentasi. Jadi nanti masing-masing kelompok presentasi. Kelompok 2 gimana? Sudah selesai? Sedikit lagi, oke ya. Ya, kelompok 1 kita tunggu dulu ya. Sedikit lagi kelompok 2 selesai baru kita presentasi bersama-sama. Kelompok 2 gimana? Sudah selesai? Baik. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Silakan. Ya? Satu orang saja presentasi, berdiri kemudian menyampaikan. Bagaimana? Bisa. Atau mau masing-masing cukup kalau satu orang saja perwakilan tidak masalah. Ya, silakan ya berarti. Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Selamat siang. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai MOOC yang berjudul Pertamakan Kasih Saya. Di sini kami mendapat tugas yaitu makna denotatif dan konotatif. Yang pertama yaitu makna denotatif. Makna atas secara denotatif berarti berdasarkan menggunakan judul sesuatu untuk membagi atau menunjuk dengan judul. Kata makanan. Secara denotatif berarti menunjukkan makanan ke dalam judul untuk hubungan dan hubungan. Makna konotatif, misalnya kata makan, cium saja. Makna tersebut itu punya konotasi. Kesederhanaan berarti menikmati sesuatu tanpa harus memilikinya. Humor dan rasa, maksudnya yaitu bahwa penutup sadar ia tidak mampu beli, tapi tetap ingin merasakan walau hanya dari baunya saja. Memberikan lucu karena diri sendiri tahu itu akan membuatnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok pertama. Baik, ya, silakan kembali. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok pertama. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Beri semangat dulu untuk kelompok 2. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya dan juga rekan saya. Selamat siang. Selamat pagi Bapak, semangat. Ya, perkenalkan kami di kelompok 2, saya bersama Agnes dan dua rekan saya. Saya akan di bawah, saya di sini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami mendapatkan tentang makna asosiatif dan idiomatik. Dan rekan saya Messi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada saudari Messi, silakan. Jadi terima kasih teman-teman dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada makna asosiatif. Kata asal namakan cium saja. Ucapan ini terkait dengan pengalaman sosial di Papua atau secara umum.
Banyak orang bercanda seperti ini ketika mereka menginginkan sesuatu yang mahal. Sebagai cara menghibur diri sendiri, kata sacium saja mengasosiasikan rasa cukup dan bersyukur meskipun tak bisa membeli. Yang kedua yang berkenal oleh teman saya. Yang kedua, makna idiomatik kalimat sacium saja. Ini merupakan kalimat sendiri belum merupakan idiom tetap, tapi dipakai sebagai ungkapan kiasan yang mengandung gaya humor keras petua, yaitu mereda sambil ketawa. Demikianlah hasil presentasi diskusi kelompok kami. Ya, dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dari yang soal yang Bapak sudah sampaikan atau pertanyaan namanya studi kasus atau materi diskusi kita di hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan seperti yang tadi sudah kalian presentasikan bahwa makna denotatif dari kata cium, ya secara denotatif berarti tindakan mendekatkan hidung pada atau mendekatkan hidung ke sesuatu untuk mencium baunya. Ya, selain itu kata mencium juga bisa menggunakan bibir. Ya, misalnya kayak orang yang di apa? Disayangi ya. Bapak, kak, mama, apalagi adik, kakak, terus apa lagi? Ya, yang terakhir itu. Ya. Kemudian kata makan, ya secara denotatif berarti memasukkan makanan ke dalam mulut untuk dikunyah atau ditelan. Ya. Kemudian makna konotatif, itu ucapan saat telah makan, saat cium saja, ya mempunyai konotasi kesederhanaan. Ya, menikmati sesuatu tanpa harus memilikinya. Ya. Kemudian kalau dari sisi humor, ya itu orang humor karena ya menutupi kekurangannya mungkin karena dia tidak punya uang, tidak mampu membeli ya. Jadi bahwa penutur sadar dia tidak mampu membeli, tetapi tetap ingin merasakannya atau ya walau hanya dari baunya saja. Pas pulang kampus lapar, lewat, aduh siapa yang goreng ikan misalnya gitu. Ya. Atau pas lewat depan warung gitu, tidak ada uang ya sudah, cium bau saja sudah ya. Ya seperti gitu ya. Kemudian memberi kesan lucu karena penutur sendiri tahu itu tak akan membuat kenyang. Oke. Itu makna denotatif dan makna konotatif. Kemudian makna asosiatif dan makna idiomatik ya. Makna asosiatif, ucapan ini terkait dengan pengalaman sosial di Papua atau secara umum ya. Ya, banyak orang bercanda seperti ini. Ketika mereka menginginkan sesuatu yang mahal sebagai cara untuk menghibur diri. Nah, contoh untuk makanan atau kue tadi, kata sacium saja mengasosiasikan rasa cukup dan bersyukur meskipun tak bisa membeli. Kemudian makna idiomatik, kalimat sacium saja sendiri belum merupakan idiom tetap, tapi dipakai sebagai ungkapan kiasan yang mengandung gaya humor khas Papua ya. Nah, merendah sambil tertawa ya. Baik, kira-kira itu hasil diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya ada yang ingin bertanya mengenai makna denotatif, makna konotatif, makna idiomatik, dan asosiatif, dan makna idiomatik. Ya, kalau tidak nanti Bapak yang bertanya. Ya, oke, ya makna-makna ini biasa digunakan atau tidak dalam kehidupan sehari-hari? Yang paling banyak itu makna yang mana? Konotatif ya, atau denotatif? Ya, makna denotatif ini biasa digunakan untuk penulisan karya ilmiah. Kalian ada yang nanti sudah mau nyusun skripsi atau laporan proposal atau seminar makalah, harus menggunakan makna denotatif, tidak boleh menggunakan makna konotatif dalam menulis karya ilmiah. Ya, kalau menggunakan makna konotatif itu yang disebut dengan makna ambigu, punya makna lain kata itu. Jadi nanti itu dipertanyakan ketika kalian ujian. Ini maksudnya seperti apa? Yang sebenarnya maksud dari penulis itu apa? Tapi kalau makna denotatif tidak bisa dipertanyakan lagi. Jadi harus hati-hati ketika menggunakan pilihan kata. Oke, kemudian yang berikut makna asosiatif, ya, makna idiomatik. Ya, makna-makna ini kita selalu gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke. Kita masuk ke bagian penutup yang kita simpulkan bersama-sama. Ya, pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari 4 jenis makna dalam bahasa Indonesia, yaitu makna denotatif, makna konotatif, asosiatif, dan makna idiomatik. Oke, makna denotatif itu disebut juga dengan makna atau sesuai kamus. Kalau makna konotatif, makna tambahan atau rasa tertentu yang muncul karena konteks atau pengalaman budaya. Oke, makna asosiatif, makna yang timbul karena adanya asosiasi tertentu, seringkali berkaitan dengan emosi, status sosial, atau nilai. Oke, yang terakhir, makna idiomatik. Makna khusus yang tidak dapat diterjemahkan secara kata per kata sudah menjadi ungkapan tetap ya. Ya, dengan memahami keempat jenis makna ini kita dapat lebih tepat dalam menafsirkan dan menggunakan bahasa, secara lisan maupun tulis ya. Jadi ketika kalau kita menggunakan bahasa atau kata terus ada yang tersinggung, berarti itu kita sudah menggunakan makna apa? Konotatif ya, karena kita sudah menggunakan makna dengan kata dengan makna yang mempunyai nilai rasa, sehingga tersinggung terus akhirnya dapat marah, menangis dan lain sebagainya ya. Oke, sebagai refleksi pembelajaran kita di hari ini, apakah kalian sudah bisa membedakan keempat jenis makna tersebut? Bisa ya? Antara makna denotatif, konotatif, asosiatif, dan idiomatik. Kemudian jenis makna mana yang menurut Anda paling sering muncul dalam percakapan sehari-hari? Konotatif ya, berarti semua sering tersinggung. Ya, sering tersinggung. Bahaya itu. Ya. Kemudian ya, apalagi pada saat nanti konsultasi itu dengan dosen wali kah, dosen pembimbing kah, jangan menggunakan kata-kata dengan makna konotasi, itu bahaya. Oke, yang terakhir, bagaimana penerapan pemahaman tentang makna ini dalam membantu Anda dalam menganalisis teks, membuat karya tulis, atau berbicara di depan umum ya. Jadi dari keempat jenis makna itu
Ya, ketika kita menggunakannya itu harus melihat konteks ya. Yang mau berbicara juga harus lihat konteks, dia lagi emosi, berarti harus kata hati-hati, tersalah bahaya ya. Ya. Oke. Untuk tugas individu yang nanti dikerjakan di rumah, kemudian nanti minggu depan pada pertemuan kelima dikumpulkan, yaitu pertama, kalian pilih salah satu teks pendek, bisa berupa kutipan humor, cerpen, puisi, artikel atau iklan dari iklan apa saja ya, misalnya di sabun kah, iklan sampo kah, iklan rokok kah, yang lain-lain ya, atau kosmetika yang kalian pakai. Kemudian identifikasilah dan jelaskan contoh penggunaan makna, denotatif, konotatif, asosiatif, dan idiomatik dalam teks tersebut. Kalian pilih apa, iklan, atau puisi, cerpen, atau humor, atau artikel ya. Kemudian yang berikut, tugas ditulis tangan atau ketik, maksimal 1 halaman, dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan pada pertemuan kelima. Baik, terima kasih untuk kita punya pertemuan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita pulang, masih lengkap semua ya? Masih lengkap ya. Tidak ada minta izin ke kamar kecil kah? Apa tidak ada ya? Masih lengkap. Oke, karena tadi kita mulai dengan doa, maka kita akan mengakhiri dengan doa juga. Bapak minta Austin untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa di dalam. Nanti yang bermusik, terima kasih ya. Berkatnya kami selama yang perjalanan kami sama-sama. Tuhan semoga materi yang mendapat kita kami semuanya adalah Tuhan akan Tuhan dan memberkati Bapak dan teman-teman dalam perjalanan supaya Tuhan bermanfaat dengan kami. Amin. Oke, terima kasih Austin ya. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih.